Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1441. Menyerah. Bagaimana orang seperti itu menyerah begitu saja? Anda melebih-lebihkan kami dan meremehkan Fabian, kata Fabian dengan tenang. Ketika dia sedang berbicara, teleponnya berdering. Apakah kamu di kota pelabuhan? Suara tenang Celine datang dari ujung telepon. Jasper tersenyum dan berkata, kamu sangat berpengetahuan. Saya memang di Harbor City. Apakah kamu tahu kamu telah menyebabkan banyak masalah? Celine bertanya. Jasper tidak khawatir. Ketika dia mendengar suara tenang Celine, dia tahu masalah ini tidak akan sebesar yang dia bayangkan. Bukankah aku selalu membuat masalah? Celine menghela nafas dan melanjutkan, kali ini tidak sama. Aku akan menunggumu di Gambino's Noodle di Queen Road. Anda sebaiknya cepat, saya hanya punya 2 jam. Setelah dia mengatakan itu, dia menutup telepon sebelum Jasper bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah dia meletakkan telepon, Jasper tampak tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya Celine memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya. Dia tidak bisa mengatakannya melalui telepon, jadi dia harus memberitahunya secara langsung. Selain itu, ini harus menjadi sesuatu yang sensitif. Jika tidak, mereka tidak akan bertemu di toko mie. Apakah Celine bersembunyi dari seseorang? Kamu harus istirahat. Jangan berpikir tentang pekerjaan untuk saat ini. Aku akan mengaturnya sendiri. Jasper tidak punya mood untuk tinggal lebih lama lagi. Jadi, dia bangun dan memberitahu Jake. Masalah itu belum selesai. Namun, Fabian dan timnya tidak akan berani melakukan apapun pada Jake saat ini. Jika mereka ingin menargetkan seseorang, mereka akan menargetkan Jasper. Oleh karena itu, dia tidak khawatir tentang keselamatan Jake saat ini. Baiklah, aku akan kembali ke posku secepat mungkin, kata Jake, membangkitkan semangatnya. Jasper tersenyum dan mengangguk. Beristirahatlah dengan baik. Mungkin Anda akan berguna dengan cara lain. Dia mengatakan ini secara spontan untuk menghibur pria itu, tetapi Jasper tidak mengharapkan ini menjadi kenyataan. Setelah dia meninggalkan rumah sakit, dia meminta Julian untuk mengemudi. Queen Road mudah ditemukan, tetapi Gambino's Noodle tidak. Julian tidak terbiasa dengan jalan-jalan di Harbor City, dan saat ini, tidak ada GPS di ponsel seseorang sehingga tidak nyaman untuk menemukan toko tersembunyi. Jadi, 1 jam berlalu sebelum Jasper akhirnya menemukan tempat itu. Mie Gambino disembunyikan di gang sebelah Queen Road. Tempatnya tidak terlalu besar dan terlihat tua. Saat Jasper memasuki toko, dia mendengar suara familiar Celine. Persetan, aku tidak punya waktu untuk menghiburmu sekarang. Anda, 2 preman nakal berdiri di samping meja Celine. Mereka menyeringai dan berkata kepada Celine, mengapa kamu begitu pemarah, pipi yang manis? Kami bersama Machino, jadi jika Anda ingin bermain dengan kami, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di jalan ini. Jasper mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan preman khas Harbor City. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak serah terima, sampah seperti ini akan selalu ada di mana ada orang dan masyarakat. Julian, lempar kedua bajingan itu keluar. Sial, apakah kamu mencoba menjadi pahlawan? Kedua preman itu menoleh untuk melihat Jasper saat mereka mengutuk. Apakah kamu tahu bahwa kita bersama Machino? Awas atau kami akan memanggil teman-teman kami untuk datang dan membunuhmu. Bab 1442. Setelah preman mengatakan itu, Julian, yang menerima perintah Jasper, berjalan mendekat. Orang tahu apa yang akan terjadi jika Julian memutuskan untuk memberi pelajaran kepada para penjahat itu. Setelah hanya beberapa gerakan, kedua preman yang menggerutu itu jatuh ke lantai bahkan sebelum Julian mengerahkan kekuatan apapun. Julian kemudian mengangkat mereka berdua seolah-olah mereka adalah ayam. Tunggu saja. Aku akan memanggil orang-orang untuk membunuh kalian semua. Salah satu preman berlumuran darah di wajahnya saat dia mengutuk dan memarahi terus-menerus. Julian memiringkan kepalanya dan membenturkan wajah penjahat itu ke pagar tangga. Darah merah cerah dan gigi putih mutiara terbang kemana-mana saat penjahat itu berteriak kesakitan. Sekitar setengah dari giginya terbang keluar dari mulutnya setelah ini. Kemudian, Julian menyeret preman lain yang terdiam keluar dari toko mie. Pada saat ini, Jasper berjalan ke Celine. Jika kamu beberapa detik kemudian
mereka mungkin telah menculikku untuk menjadi istri bos mereka, gerutu Celine. Jasper tersenyum dan berkata, seharusnya aku menunda diriku sedikit saat itu. Saya belum pernah melihat bos wanita cantik seperti itu sebelumnya. Celine memelototi Jasper dan berkata, mie di sini enak. Apakah kamu mau beberapa? Sementara Celine mengatakan itu, dia tidak memberi Jasper pilihan. Dia segera memanggil pemilik toko yang ketakutan dan memesan semangkuk mie. Bagi orang daratan seperti Jasper, mie hanyalah sesuatu yang mirip dengan spaghetti dan pasta. Namun, Jasper bukanlah pemilih makanan. Dia bisa menerima semuanya kecuali daun ketumbar. Pengalamannya membuktikan bahwa tempat yang sangat disukai Celine ini memang memiliki keunikan tersendiri. Mie-nya harum dan empuk, dan kuahnya juga enak, yang membuat mie-nya enak sekali. Kamu bilang aku telah menyebabkan masalah besar, namun kamu mengundangku ke sini untuk makan mie bersamamu. Setelah Jasper mengambil 2 gigitan, dia bertanya sebelum meminum kaldu. Celine mengambil tisu untuk menyeka sudut mulutnya. Dia berkata, karena ini adalah sesuatu yang besar, kita hanya bisa membicarakan ini secara perlahan setelah kita kenyang. Aku merasa lega setelah melihatmu meluangkan waktu. Sepertinya bukan masalah besar, kata Jasper. Celine memelototi Jasper dan menjawab dengan belak-belakan, ini adalah masalah besar yang tidak akan ada artinya bahkan jika kita mengkhawatirkannya sekarang. Jasper mengerutkan kening dan menunggu Celine melanjutkan. Pada saat ini, Celine tidak berniat membuat Jasper menunggu. Dia menghela nafas dan berkata, saya mengambil risiko besar untuk memberitahu Anda kali ini. Jika bank investasi menangkap saya khawatir saya tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, saya juga akan dituntut karena membocorkan rahasia dagang. Apa yang sedang terjadi? Tanya Jasper. Lyman Investment Bank, Quantum Fund, dan Softwind Investments mengadakan konsultasi darurat dengan Federal Reserve mengenai situasi ekonomi Amerika Serikat saat ini 3 jam yang lalu. 2 jam yang lalu, para pemimpin puncak Colossal Investments, Morgan Financial Group, dan 6 lembaga keuangan top lainnya di Wall Street berkumpul pada waktu yang sama untuk rapat. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Greenspanner, Ketua Federal Reserve. Setelah Presiden Paulson mengakhiri pertemuan video, dia berbicara kepada Presiden Bank Investasi di seluruh dunia, termasuk saya sendiri. Apakah Anda tahu apa yang pertama kali dikatakan Greenspanner selama pertemuan dengan Federal Reserve? Setiap nama yang terucap dari bibir merah dan cantik Celine adalah milik para raksasa di dunia keuangan global. Nama mereka saja sudah cukup untuk menakuti kebanyakan orang. Kombinasi konsorsium dan bank investasi ini cukup untuk menjungkirbalikkan ekonomi global. Jika raksasa-raksasa ini duduk bersama dalam rapat, maka pasti ada sesuatu yang salah. Jasper mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia menatap Celine dan tidak mengatakan apa-apa. Celine menghela napas lagi. Mengetahui bahwa Jasper tidak berniat untuk menghibur teka-tekinya, dia berkata langsung, sekarang, ada musuh tercela yang bersembunyi di kegelapan mencoba mengambil keuntungan dari serangan teroris ini untuk mencuri pencapaian ekonomi yang diperoleh Amerika Serikat selama ratusan tahun terakhir. Mereka pertama-tama memulai dengan ekonomi karena mereka memprovokasi keagungan Amerika Serikat. Kata-kata ini membawa banyak bobot. Mereka juga datang dari Greenspanner, yang meletakkan dasar bagi sistem ekonomi modern Amerika Serikat. Ini hampir bisa dianggap sebagai pidato sebelum deklarasi perang. Namun, medan perang ini adalah medan perang keuangan, bukan medan perang darah dan mesiu. Dia memperlakukan ini sebagai masalah prinsip kan. Mereka meminjam gengsi untuk menakut-nakuti orang lain, kata Jasper enteng. Celine menatap Jasper dalam-dalam dan berkata, kamu sekarang adalah target utama mereka. Apakah karena aku yang paling awal merencanakan gerakanku? Bahwa ketika seluruh dunia memperlakukan saya sebagai orang bodoh, segera terungkap bahwa saya adalah pemenang terbesar dari serangan ini. Tanya Jasper. Celine berkata dengan anggukan, ya, tapi ini hanya salah satu alasannya. Meskipun kamu menghasilkan banyak uang ini bahkan tidak memercik di mata mereka. Masalah sebenarnya adalah seseorang secara sadar membimbing semua orang untuk fokus pada Anda. Lyman, Quantum Fund, dan Softwind memiliki daging sapi dengan saya. Hehe, kata Jasper sambil tertawa dingin. Bagus kalau kamu sadar. Celine menunjukkan ekspresi yang sangat serius di wajahnya dan berkata, kamu harus memperhatikan masalah ini. Bagaimana? Apakah Anda ingin saya memuntahkan uang itu? Kata Jasper.
Celine merasa kesal terhadap Jasper karena gagal memenuhi harapannya. Kemudian, dia berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu keras kepala? Kekuatan pribadi Anda tidak signifikan bagi Amerika Serikat. Bahkan jika Anda adalah Bennett, bahkan jika Anda adalah tumpukan 10 Bennett, itu tidak akan cukup bagi mereka untuk mengabaikan prestise yang mereka miliki sebagai negara dunia pertama dan mengabaikan Anda. Selain itu, orang yang diam-diam ingin berurusan denganmu menggunakan metode yang sangat sederhana. Ini untuk melukis Anda sebagai target dan membuat orang-orang Amerika Serikat percaya bahwa Anda adalah pemimpin yang akan memimpin Timur untuk memulai perang keuangan melawan Amerika Serikat. Dan Sorner itu akan ada di belakangmu. Setelah konsensus ini tercapai, kamu akan hancur." Suara Celine tertinggal di telinganya, dan Jasper memejamkan matanya sedikit. Morrison dari Bank Investasi Lyman, Echo Wealth dari Softwind Investments, dan Rogers dari Quantum Fund. Namun, orang-orang ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya dengan berani. Ketiganya tampak sama sekali tidak berhubungan satu sama lain, tetapi ada satu sifat umum yang mereka semua miliki. Hubungan dengan Fabian dari keluarga Atticus. Semuanya sudah jelas sekarang. Dia mengerti apa yang Fabian rencanakan. Ketika Jasper membuka matanya, dia berkata dengan tulus, "Betapa kejamnya. Betapa tidak punya hati. Betapa biadabnya." Sejak dia kalah dalam permainan dengan Rogers dari Quantum Fund dengan setengah pukulan di pasar saham Harbor City, Jasper berulang kali mengingatkan dirinya untuk tidak meremehkan musuh manapun. Dia tidak bisa mengandalkan keuntungan dari reinkarnasinya untuk memperlakukan orang lain sebagai submanusia. Di dunia ini, ada dua jenis orang yang paling diperlukan. Salah satunya adalah seorang jenius yang sangat pintar, sementara yang satu adalah orang bodoh yang mengira dia sangat pintar. Namun, setelah mengetahui seluruh rencana Fabian, Jasper menyadari bahwa dirinya masih meremehkan dan meremehkan Fabian. Orang itu tidak menunjukkan sisi paling ganasnya di pertandingan sebelumnya dengan dia di indeks Dow Jones. Bab 1443. Bahkan ketika dia bertarung sampai ke titik di mana kekayaan bersihnya menghilang, dia tidak menunjukkannya. Dia memilih untuk memamerkan taringnya hanya setelahnya. Pada saat ini, dia juga paling mematikan. Karena Jasper telah menginvestasikan semua yang dia bisa, asetnya tidak dapat ditarik dalam jangka pendek. Dapat dilihat bahwa Fabian telah menggunakan dirinya sebagai umpan. Akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkan Jasper di tahap pertama, tetapi jika dia tidak bisa, serangan balik ini pasti akan membawanya ke kutukan abadi. "Maksud kamu apa?" Celine tidak tahu bahwa Jasper telah menemukan begitu banyak hal hanya dalam beberapa detik. Dia mengerutkan kening dan bertanya entah kenapa ketika dia mengatakan sesuatu yang begitu samar. "Tidak ada." Jasper menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin menjelaskan kepada Celine, tetapi karena masalahnya terlalu rumit dan akan memakan waktu terlalu lama untuk dijelaskan. Fabian harus menjadi orang di balik semua ini. Celine mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak percaya, "Seluruh keluarga Atticus mungkin tidak bisa melakukan hal sebesar itu. Anda harus tahu bahwa Lyman, Softwind, dan Quantum Fund jauh lebih besar dari keluarga Atticus. Bisakah dia benar-benar membuat ketiga bank investasi ini bertindak untuknya dengan sangat patuh? Dalam banyak kasus, selama ada bunga, transaksi bisa difasilitasi. Ini sebagian besar tidak relevan dengan status kedua belah pihak itu bekerja selama mereka memiliki kepentingan bersama," kata Jasper enteng. Celine mengerutkan kening dan berkata, "Tidak masalah apakah itu Fabian atau orang lain, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menangani masalah ini. Apakah sudah terlambat bagimu untuk keluar sekarang?" Jasper melirik Celine dan menggelengkan kepalanya. Apakah dia bercanda? Bab 1443. Bahkan ketika dia bertarung sampai ke titik di mana kekayaan bersihnya menghilang, dia tidak menunjukkannya. Dia memilih untuk memamerkan taringnya hanya setelahnya. Pada saat ini, dia juga paling mematikan. Karena Jasper telah menginvestasikan semua yang dia bisa, asetnya tidak dapat ditarik dalam jangka pendek. Dapat dilihat bahwa Fabian telah menggunakan dirinya sebagai umpan. Akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkan Jasper di tahap pertama, tetapi jika dia tidak bisa, serangan balik ini pasti akan membawanya ke kutukan abadi. "Maksud kamu apa?" Celine tidak tahu bahwa Jasper telah menemukan begitu banyak hal hanya dalam beberapa detik. Dia mengerutkan kening dan bertanya entah kenapa ketika dia mengatakan sesuatu yang begitu samar. "Tidak ada."
Jasper menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin menjelaskan kepada Celine, tetapi karena masalahnya terlalu rumit dan akan memakan waktu terlalu lama untuk dijelaskan. Fabian harus menjadi orang di balik semua ini. Celine mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak percaya, seluruh keluarga Atticus mungkin tidak bisa melakukan hal sebesar itu. Anda harus tahu bahwa Lyman, Softwind, dan Quantum Fund jauh lebih besar dari keluarga Atticus. Bisakah dia benar-benar membuat ketiga bank investasi ini bertindak untuknya dengan sangat patuh? Dalam banyak kasus, selama ada bunga, transaksi bisa difasilitasi. Ini sebagian besar tidak relevan dengan status kedua belah pihak itu bekerja selama mereka memiliki kepentingan bersama, kata Jasper enteng. Celine mengerutkan kening dan berkata, tidak masalah apakah itu Fabian atau orang lain, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menangani masalah ini. Apakah sudah terlambat bagimu untuk keluar sekarang? Jasper melirik Celine dan menggelengkan kepalanya. Apakah dia bercanda? Ini tidak seperti menyimpan beberapa ratus dolar di bank dan menariknya saat Anda membutuhkannya. Hampir tidak mungkin untuk menarik dana dalam jumlah besar. Berapa banyak uang yang Anda miliki di indeks Dow Jones sekarang? Celine bertanya dengan suara ketakutan. Ini bukan hanya indeks Dow Jones. Saya menyingkat Dow Jones sementara masih merindukan emas. Sekarang secara keseluruhan modal yang diinvestasikan telah mencapai 8,5 miliar dolar AS. Itu benar, sejak Jasper menyerahkan semua akun kepada tim BAS untuk beroperasi, di bawah komando Jasper, dia telah mendapatkan 1,5 miliar dolar AS lagi dari investasi awal 7 miliar dolar AS. Kata-kata Jasper membuat Celine, Presiden Colossal Investments cabang regional Terra yang telah lama terbiasa memperlakukan uang tidak lebih dari serangkaian angka, merasakan sensasi mati rasa di kulit kepalanya. Dana yang disetujui Celine setiap hari minimal 1 miliar US dollar. Namun, uang itu berasal dari bank investasi dan investor, jadi uang itu sering datang dan pergi. Meskipun arus kasnya besar, secara keseluruhan modal tidak berlebihan. Sepanjang tahun sebelumnya, kinerja Colossal Investments cabang regional Terra mencatatkan pendapatan transaksi efektif sebesar 10 miliar dolar AS. Namun, apa untungnya? Kurang dari 1,8 miliar. Meski begitu, kinerja wilayah Terra sudah menjadi wilayah terbesar dan paling menguntungkan untuk investasi kolosal selain dari kantor pusat di Amerika Serikat. Terlepas dari semua ini, itu tidak berarti dibandingkan dengan keuntungan Jasper dari satu investasi. Keuntungan Jasper kali ini begitu besar sehingga seluruh wilayah Terra dari Colossal Investments perlu bekerja selama 3 atau 4 tahun untuk mencapainya. Bahkan bisa dikatakan karena kerugian yang ditimbulkan oleh krisis finansial ini, keuntungan Jasper mungkin sudah melebihi total keuntungan tahunan Colossal Investments secara keseluruhan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.